Penatua untuk periode April 2025 sampai dengan Maret, sampai dengan 3 tahun kemudian. Ada persidangan majelis jemaat di hari ini jam 12.30. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga diundang untuk ikut hadir di dalam pemahaman Alkitab yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret jam 7 malam dengan tema Roh Kudus datang menempati Pentakosta dengan dipimpin oleh Pendeta Martinus Stefanus. Bapak Ibu, ada senam sehat. Pengurus juga mengharapkan partisipasi kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di senam sehat di hari Sabtu tanggal 22 Maret jam 7 pagi. Bisa kumpul di gereja jam 6.30. Tempatnya akan diadakan di halaman gedung gereja. Dan ada juga untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, ada persekutuan senior yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret jam 2 siang, akan dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Tuhan baharuilah kami. Dan Bapak Ibu, apabila ada saudara-saudari atau Bapak Ibu sendiri yang akan mau mengikuti kelas katekesasi, telah dibuka untuk tahun 2025 sampai 2026 yang akan mulai diadakan pada akhir Maret 2025 pada setiap hari Minggu jam 1 siang. Pendaftaran bisa dapat langsung menghubungi Pendeta Martinus. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Gereja GKI Karbela ada program diakonia dan anak asuh. Diakonia dan anak asuh ini salah satu pelayanan yang dilakukan oleh GKI Karbela untuk keluarga yang sudah single parent atau keluarga yang kurang mampu, dan untuk anak-anak asuh yang pendidikannya perlu disokong. Dan apabila Bapak Ibu berkenan untuk memberikan bantuan kasihnya, dapat menyalurkan melalui rekening GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 23030010042. Dan mohon juga ditambahkan keterangan untuk persembahan diakonia dan anak asuh. Atau Bapak Ibu ada pertanyaan dapat menghubungi Penatua Iwan Lirimase yang nomor teleponnya bisa dilihat di warta. Dan Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati untuk Saudara Andre Irwandi, untuk Saudara Andri Irwandi, untuk Penatua Liwanti, untuk Saudari Graciela Angel Legiman, untuk Ibu Mareta, dan untuk Ibu Chen Chiu Jun. Tuhan berkati. Mari kita memasuki tata ibadah kita. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah kedua. Ingatlah, meski panjang dan berliku, Yesus menapaki jalan penderitaan. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita memasuki panggilan beribadah. Umat terkasih
Di tengah jalan hidup yang panjang dan berliku, datanglah kepada Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, Yesus menolak jalan pintas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajak untuk dapat menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan dengan suatu jalan yang pintas, tetapi di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Karena itu kitab Mazmur pasalnya yang pertama mengajar kepada kita untuk dapat menyatakan kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kiranya kita dapat menjadi penurut-penurut Allah yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus Mesias Israel akan kita nyanyikan bersama-sama bait 3 dan yang keempat. Umat terkasih, mencapai sebuah tujuan tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Demi memetik impian, ada orang yang memilih yang instan, yang paling singkat dan ringan.
Sebaliknya Yesus menolak jalan pintas. Sang pembebas mendekap jalannya meski berlumur pergulatan demi menuntaskan karya keselamatan. Apakah kita masih setia meneladani Yesus dalam jalan yang berlumur pergulatan? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ampunilah kami ketika cenderung memilih jalan pintas dan tidak meneladani Yesus Putramu. Ampuni ketika kami mengingkari jalan bersamamu dan memilih jalan lain yang menyesatkan. Ampuni ketika kami memuaskan diri dengan berbagai kesenangan fana. Ya Bapa, berilah kami keberanian untuk memikul salib. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami memohon. Amin. Berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Teman
Silakan duduk. Mau terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Nya di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyatakan kasih-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami, mengajarkan kepada kami untuk dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, biarlah kasih Tuhan menyapa kami, kebenaran firman-Mu mengukuhkan hati kami dan meneguhkan langkah kami, sehingga kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika kami mendengar kebenaran-Mu yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami dapat berkarya di dalam terang kasih Kristus untuk dapat mengasihi seorang akan yang lain. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus terdapat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Keluhan Yesus terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Hosana. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, Yesus menolak jalan pintas. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu, jalan pintas diperlukan gak sih dalam kita menjalani kehidupan ini? Perlu nggak Bapak Ibu jalan pintas? Ya? Sewaktu-waktu katanya ya, kita membutuhkan jalan pintas. Buat apa sih Pak, Ibu, jalan pintas? Biar cepat. Ya. Ya, kalau jalan pintas itu menuju kepada kebinasaan, nggak mau ya. Sayangnya kita nggak tahu tuh ketika kita milih jalan pintas, jalan itu memang benar-benar Tuhan berikan buat kita atau justru jalan itu menuju pada kebinasaan. Karena itu Tuhan Yesus di dalam karyanya selalu mengingatkan kepada murid-muridnya untuk ikuti aku. Apa maksudnya dari kata mengikut aku yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Artinya bahwa para murid itu perlu meneladani, perlu berproses, perlu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan untuk menyelesaikan, ya udah deh, di sini ada jalan pintas,
ambil aja deh untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Padahal Tuhan inginnya ikutlah aku. Tapi seberapa banyak orang yang benar-benar mendengar suara Tuhan, mengikut Tuhan, dan juga mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu ya, penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami itu adalah sebuah proses di mana Tuhan mau mengajar, mau mendidik, memulihkan keberadaan kita supaya kita melihat karya dan kebaikan Kristus bukan menurut cara pandang kita, tapi menurut cara pandang Tuhan. Kalau manusia pengennya hidupnya ini simpel, sederhana, pintas, cepat, nggak mau dibuat ribet, itu kan manusia dunia, pengennya begitu. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah? Kalau ada yang simpel, ngapain cari jalan yang ribet? Tapi Tuhan justru mengajak kepada kita untuk berproses, berjalan bersama dengan Dia. Bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus di dalam pengajarannya juga menyampaikan ketika orang Farisi berkata kepadanya, pergi, tinggalkan tempat ini karena Herodes akan membunuh engkau. Tuhan Yesus sudah tahu kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara disalibkan, dengan cara mati, supaya bisa menghasilkan buah. Inilah yang Tuhan Yesus sampaikan sehingga Ia berkata, pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga akan selesai. Hari yang ketiga dimaksud ini adalah kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ini adalah karya penggenapan yang Tuhan Yesus sampaikan. Tetapi orang Farisi, orang Yahudi, bahkan murid-muridnya yang pada saat itu mendengar perkataan Tuhan, mereka tidak mengerti. Memang mereka tidak mengerti karena mereka masih berada di dalam pola pikir, cara pikir dunia, tidak berusaha untuk menempuh jalan yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengerti. Tetapi bagi kita sekarang saat ini sebagai pengikut Tuhan, murid-murid Kristus, kita mengerti maksud Tuhan, yaitu Tuhan harus ada di dalam dunia. Tuhan harus bersama dengan orang-orang berdosa. Tuhan harus menyelamatkan mereka dengan cara yang tidak instan. Sebenarnya kalau menurut logika begitu ya, Yesus itu kan anak Allah. Bisa dia melakukan jalan pintas, cara instan untuk menyelamatkan manusia dengan tidak mengorbankan dirinya. Tetapi toh Tuhan tidak mau melakukan hal itu. Tuhan tidak mau memakai jalan pintas meskipun dia mendapat kuasa dari Sang Bapa. Justru Tuhan Yesus mau mengajarkan hidup di dalam cara Tuhan Allah. Dengan melayani, dengan menyembuhkan, dengan melakukan mukjizat, bahkan dengan penderitaan yang harus dipikulnya, kematian dan kebangkitannya. Kita pasti tahu sebagai orang Kristen ya, ini adalah kisah kehidupan Yesus di dalam dunia. Dalam pengakuan iman pun kita menyatakan dan mengikrarkan itu. Lahir, berkarya, menderita, mati, masuk ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah gambaran Tuhan Yesus tidak memilih jalan pintas. Tuhan Yesus justru berkarya dengan pengorbanan yang ditunjukkannya kepada umat manusia dan menjadi teladan bagi kita saat ini. Ketika Tuhan memanggil kita, kita diajak
untuk dapat berkarya di dalam kasih Kristus, bukan dengan cara atau dengan jalan pintas, tetapi dengan melakukan semuanya itu di dalam ketaatan, kesungguhan, bahkan mungkin di dalamnya perlu ada pengorbanan yang dilakukan. Ini adalah karya Kristus yang kita terima dan kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-34, Tuhan Yesus itu sedih oleh karena Yerusalem itu sudah sejak zaman perjanjian lama tempat nabi-nabi dikurbankan. Tempat orang-orang yang percaya itu kemudian menjadi kurban karena memang orang-orang Yerusalem ini mereka tidak mau hidup di dalam kasih Allah. Mereka justru malah menyembah, malah menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau kita nanti bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah sebelum Kamis Putih, Jumat Agung, yaitu Minggu Palmarum, disitulah Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dengan daun palma. Daun palma yang dielulukan itu sebenarnya gambaran mengenai kedatangan seorang raja. Tetapi yang kita tahu bersama-sama juga bahwa Yesus itu datang sebagai raja yang akan mati di atas kayu salib. Dan yang memprovokasi dan yang mengeluk-elukan itu yaitu orang-orang Yerusalem, mereka lah yang justru menyalibkan Yesus. Inilah yang sudah disampaikan oleh Yesus. Meskipun mereka mau membunuh Yesus, tetapi Yesus tetap mau belajar mengasihi mereka. Yesus mau mengumpulkan mereka. Yesus mau mengampuni mereka. Tetapi Yesus berkata, mereka tidak mau. Kasih Kristus itulah yang menjadi teladan, sehingga Yesus pun tetap menyatakan kasih Tuhan. Yesus pun tetap berkarya di tengah-tengah dunia yang membutuhkan keselamatan dan juga pemulihan. Bagi gereja saat ini, bagi kita yang sudah dipanggil mendengar suara Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, maka kita juga perlu memiliki sikap seperti yang Yesus lakukan. Ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang dikecewakan, kita tidak menjadi putus asa. Kita tidak menjadi orang yang mengambil jalan pintas supaya bisa terbebas dari kekecewaan itu. Tetapi kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan kita tetap berkarya mengasihi sesama kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus, terang Kristus dalam kehidupan kita. Jadi apa gunanya kalau kita hidup saat ini katanya mengikut Kristus, tapi kita justru malah mengambil jalan pintas. Kita justru malah tidak bersedia untuk bersaksi. Kita justru malah hidup di dalam keputusasaan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan melihat cuplikan video mengenai seorang anak yang dia berusaha untuk dapat melakukan apa yang baik di mata orang tuanya. Dia tidak mengambil jalan pintas, tapi dia berusaha melakukannya. Anak perempuan ฉัน ini ไม่ชอบ menginginkan เวลาใครบอกว่าไร้สา handphone ระ baru.
Untuk apa? Untuk bisa foto-foto บอกว่า sama ไม่เป็นตัวของตัวเอง idolanya. ได้แต่เที่ยวเล่นไปวันๆดีแต่คิดจะใช้ตังค์พ่อวันนี้หนูไปดูโทรศัพท์มารุ่นหนึ่งพ่อ ไม่เอาไม่ต้อง Anaknya ini meminta kepada orang tuanya, tapi orang tuanya lagi sibuk. Bisa saja anak perempuan ini mengambil dengan jalan pintas. Orang tuanya kaya, tapi dia punya pemikiran yang lain. Alih-alih dia meminta, dia mengusahakan sendiri. Meskipun dia harus bekerja keras, sekolah, lalu malamnya kerja, begitu ya. Tadi ทำไมเพิ่งกลับ หนูไป วั เก็ น บ วันดีแต่ไร้สา Sampai ระ dia bisa membeli HP กระโดด ini. จากที่ไหนมา Tapi kita lihat respon dari orang tua. ถามว่าไปเอามือถือที่ไหนมา ก็หนู ดูดิ ห้อย HP yang dia beli dengan hasil keringatnya sendiri kemudian jatuh dan rusak. Anaknya ini sangat sedih dan kecewa. Kepada orang tuanya. Lalu dia menemukan HP di atas kasurnya. ต้องขอโทษนะลูก Dan ayahnya meminta maaf membelikan HP. ฉันรู้แล้วว่า คุณค่าของสิ่งใดๆ อยู่ที่เราได้ทำมัน ด้วยตัวของเราเอง Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sekedar iklan mengenai HP begitu ya, pencapaian mendapatkan HP atau mendapatkan gadget gawai ini, tetapi prosesnya yang kita lihat. Bagaimana anak ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harus berusaha. Bahkan dia harus mengeluarkan tenaga ekstra yang harusnya di usia sekolahnya dia hanya sekolah, dia bermain, dia belajar, tetapi dia juga harus bekerja. Dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, pencapaiannya, tapi itu kemudian dibuat oleh orang tuanya menjadi satu hal yang tidak membanggakan. Tujuan dari apa yang kita lihat melalui video tadi adalah proses yang tidak instan. Bisa saja anak ini meminta, lalu mungkin dalam tanda kutip mengambil uang ayahnya lalu membeli HP itu karena ayahnya memiliki uang. Tetapi jalan yang dia ambil adalah dia mau menghasilkan dengan usahanya. Inilah juga yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Beriman itu bukan mengenai hasilnya, tetapi prosesnya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan, dan bagaimana kita bisa menghasilkan buah
demi kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah proses, dan proses itu terus berlanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Tuhan melahirkan kita hingga nanti Tuhan memanggil kita, itu adalah gambaran proses iman di mana Tuhan terus hadir untuk memberi kekuatan, memampukan kita berjalan bersama dengan Dia. Bukan semata-mata hanya kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Memasuki masa prapaskah yang kedua ini, kita semakin diingatkan untuk melihat bagaimana karya Kristus yang berada di dalam kesengsaraan itu membuat hati kita pun bisa mengalami dan menjumpai proses-proses yang Tuhan percayakan kepada kita. Juga bagi saudara-saudara kasih kita yang pada saat ini akan melaksanakan peneguhan penatua. Panggilan Tuhan bagi setiap anak-anaknya itu bukanlah panggilan yang instan. Ketika rekan-rekan calon penatua ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di GKI Karbela, maka ada satu proses yang perlu dialami dan dihayati dan digumulkan oleh rekan-rekan calon penatua supaya panggilan itu benar-benar bisa dihidupi dalam kehidupan karya dan pelayanan di gereja GKI Karbela. Tidak hanya dihidupi tetapi juga direspon dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Kiranya kasih Kristus menyertai dan menuntun langkah kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI, Gereja Kristen Indonesia, berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia, sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah.
Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil anak-anak-Mu ke dalam jabatan penatua Majelis Jemaat di Gereja GKI Karbela. Kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu senantiasa Engkau curahkan, sehingga di dalam pertolongan-Mu, ya Bapa, anak-anak-Mu, para pelayan-Mu dapat hidup, berkarya, dan juga memiliki kesatuan hati untuk melayani Tuhan dan gereja-Mu di GKI Karbela serta lingkungan sekitar. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Umat persilakan duduk. Para calon penatua diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam hidup, di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dalam teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI?
Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara? Calon penatua akan menjawab, "Ya, saya percaya dan bersedia." Apakah jawab saudara Bapak Liao Simon Karta? Ya, saya siap dan bersedia. Apakah jawab saudara penatua Iwan Ririmase? Ya, saya Percaya dan bersedia. bersedia. Apakah jawab saudara penatua Pang Sutanto? Apakah jawab saudari Ibu Lilis Suryanti Halim? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab penatua Liwanti? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara penatua Narti Wijaya? Bapak Liao Simon Karta diundang maju ke depan untuk menerima peneguhan. Bapak Liao Simon Karta, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang penatua Iwan Ririmase untuk maju ke depan. Penatua Iwan Ririmase, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang penatua Pang Sutanto maju ke depan. Penatua Pang Sutanto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Saya mengundang Ibu Lilis Suryanti Halim maju ke depan. Ibu Lilis Suryanti Halim, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Saya mengundang penatua Liwanti maju ke depan. Penatua Liwanti, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Saya mengundang penatua Narti Wijaya untuk maju ke depan.
Penatua Nati Wijaya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan menyampaikan berkat. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah, memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Umat diundang bangkit berdiri. Calon penatua boleh mengarah kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Umat dipersilakan duduk. Calon penatua yang baru bisa menghadap ke mimbar. Saat ini akan diserahkan piagam untuk penatua baik yang masuk jabatan yang pertama maupun masa pelayanan yang kedua. Juga akan diserahkan piagam pengakhiran jabatan penatua yang akan diwakili oleh penatua Oni Mulyadi. Persilakan maju ke depan. Akan dibacakan oleh rekan penatua Serli. Persilakan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Karbela. Piagam Peneguhan Penatua nomor 001-MJ-PP-3 Romawi _2025. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Anggrek Raya nomor 4A, Karet Belakang, Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa Liao Simon Karta telah diteguhkan sebagai penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Karbela untuk masa pelayanan tahun 2025 sampai 2028 dalam kebaktian pada hari dan tanggal Minggu 16 Maret 2025 pukul 9 WIB di Jemaat GKI Karbela Jalan Anggrek Raya nomor 4A, Karet Belakang, Jakarta Selatan, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus.
Mewakili umat dan majelis jemaat, kami akan membacakan piagam pengakhiran jabatan penatua dan mengucapkan terima kasih kepada penatua yang mengakhiri masa pelayanannya. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Karbela, piagam penghargaan nomor 007-MJ-P-3 Romawi _2025. Majelis Jemaat GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A Karet Belakang Jakarta Selatan dengan sukacita memberikan penghargaan kepada Oni Mulyadi atas bakti yang diberikan selama melayani tugas dan tanggung jawab sebagai penatua Gereja Kristen Indonesia dalam masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025. Penatua, persilakan duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami dan mengajar agar kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa, agar kami tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatunya demi kepentingan pribadi, tetapi kami menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, baik di kala senang maupun susah, di kala kami menghadapi pergumulan maupun ketika kami mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan. Kami mau senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan biarlah Engkau yang menguatkan langkah kami melalui karya dan penyertaan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah Engkau teguhkan di dalam kemajelisan untuk periode 2025 sampai 2028. Tuhan yang membimbing selalu, biarlah memiliki kesatuan hati bersama-sama melayani Tuhan dan gereja-Mu di GKI Karbela ini, maupun bagi lingkungan sekitar, sehingga nama Tuhan kami permuliakan di dalam setiap karya dan pelayanan yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani, baik itu dalam kemajelisan, badan pelayanan, aktivis, komisi yang ada. Tuhan pimpin dan sertai selalu, berikan hikmat dan pengertian-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini dapat bersinergi, dapat berkarya bersama-sama di dalam takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga jemaat-Mu dapat terpelihara iman percayanya kepadamu, rindu bersekutu dan dapat melayani satu dengan yang lain. Tuhan juga memakai gereja GKI Karbela sebagai rumah kedua bagi anak-anak Tuhan untuk dapat beribadah, bersekutu, dan juga untuk dapat belajar melayani satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berada di dalam pergumulan, baik itu di dalam kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Erni, Ibu Wati, Pak Tekni, Pak Yucong. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan di tengah-tengah kelemahan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kuasa-Mu menjadi nyata. Biarlah pengharapan anak-anak-Mu hanya tetap tertuju kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan juga yang berkarya melalui pengobatan dan istirahat yang dilakukan, sehingga melalui pertolongan-Mu, anak-anak-Mu ini tetap dapat bersyukur dan beroleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, pendidikan mereka, maupun di dalam pergumulan mendapatkan pasangan hidup. Juga Tuhan yang turut campur tangan untuk pergumulan di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus juga yang turut campur tangan, sehingga pergumulan yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berproses, kami mau melihat, kami mau merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami,
dan memampukan kami untuk dapat menghadapi pergumulan dan kami beroleh jalan keluar di balik setiap pergumulan yang kami hadapi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Andri Irwandi, Ibu Liwanti, Saudari Graciela Angel Legiman, Ibu Limareta, dan Saudara Chen Chuin Jun. Tuhan kiranya berkati, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biarlah Engkau yang senantiasa menyatakan kasih setiamu, sehingga di dalam kesetiaan anak-anak Tuhan tetap dapat bersekutu di dalam Engkau, tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetap dapat belajar untuk melayani sehingga kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden hingga jajaran yang paling bawah. Engkau yang turut campur tangan memberikan hikmat dan kearifan sehingga anak-anak-Mu ini dapat berkarya di dalam takut akan Tuhan dan juga dapat melaksanakan setiap program untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan yang turut campur tangan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah konflik peperangan yang masih terus terjadi, kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa mengalir, senantiasa menjadi nyata, sehingga peperangan dan konflik ini dapat berakhir dan berganti dengan damai sejahtera yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan dalam melewati pergumulan dunia. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 12 ayat 4 berbunyi demikian, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bapak Ibu, persembahan juga dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Kabela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 23030011042 di BCA Cabang Kalimalang. Mari kita nyanyikan PKJ 7, 1, 2, dan 3. Serukanlah
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau setia menemani kami melewati jalan yang panjang dan berliku. Inilah ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi sarana bagi karya-Mu di dunia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat terkasih, setialah melangkah, sekalipun perjalananmu panjang dan berliku, yakinlah ada Yesus pahlawan besar. Umat terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.